Atadrunal muflis, tahukah engkau orang yang bangkrut saat di akhirat? Allah tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuannya. Artinya setiap orang yang punya ujian, sedang mendapat musibah, pasti bisa mengatasinya. Dia dianggap mampu oleh Allah. Kalau tak mampu nggak akan diuji. Ini rumus secara psikologi. Karena sedang mendapatkan ujian, maka segera kembali kepada Allah dan yakini ayat ini. Kalau yakin dengan ayat ini, kita nggak akan putus asa. Karena kita yakin kita itu mampu mengatasinya. Kata Allah, atasi, kamu yang mampu, orang lain tak mampu. Karena itu orang lain tak diuji, kamu yang diberikan ujian. Paham ya? Artikan dengan tidak. Kalau ujungnya A, nih, la misalnya. Ujungnya A, la hasada A. Ini biasanya naksun itu sesuatu yang berkurang. Contoh, baca Riyadhus Shalihin di bab ikhlas. Dari 1896 hadis di dalamnya, masuk bab ikhlas ada kalimat Nabi, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah lagi setelah terbuka semua kebaikan-kebaikan di Mekah itu. Kalau konteksnya Mekah. Tapi kalau konteksnya hidup kita, misal Anda sudah baik nih, tinggal dekat masjid, di kantor ketemu teman yang bagus, sholatnya gampang, dunianya cukup, maka jangan cari lagi, jangan hijrah lagi. Jangan pindah tempat. Jangan cari pekerjaan lain, khawatir ketika mencari butuh perjuangan lagi untuk mengondisikan seperti tadi. Anda tempat dah tinggal bagus, dekat masjid, taklim ada, tetangga baik-baik. Anda pindah ke tempat lain, di tempat itu perlu penyesuaian lagi. Makanya kemudian ibadahnya bisa memulai lagi dari awal. Sama tinggal di Mekah, ke Masjidil Haram tinggi, setiap sholat 100.000 pahalanya, dia lisan cuma 1. Kalau jamaah 27, tinggal di situ, tinggal, jangan hijrah kalau masih bisa di situ. Ini tinggal di Mekah, pindah ke Bogor misalkan, kan agak beda. Sifatnya kemudian berubah. Naksi, berkuranglah kemudian kemuliaan itu. Nih, naksun. Nah, ada juga lah ini, kalau akhirannya A, bisa berarti naksi, bisa berarti nafi. Tidak. Nah, ini di sini contoh hadisnya. La hasada, tidak boleh hasad. Kalau hasad, maka dilarang oleh Nabi. Nafi, ditiadakan. Tidak diakui. Umat Nabi nggak hasad nih. Jika ada orang hasad, iri hati, dengki pada orang lain dalam konteks yang tidak dibenarkan, maka seakan-akan nggak diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Awas hati-hati tuh. Awas hati-hati. Dan naksi bisa mengurangi pahala. Makanya orang hasad, orang iri hati itu hidupnya capek. Disebutkan di surat Al-Falaq, dari pagi sampai malam mau tidur itu masih nggak susah tuh, susah hidupnya. Ya mau tidur masih mikirin yang diirikan. Tidur ke bawah dalam mimpi, bangun tidur langsung nyebutkan iri hatinya. Emang dia aja yang bisa beli kulkas. Mau tidur masih dibahas dengan istri. Papa juga sebenarnya bisa mah, bukan nggak bisa aja kayak dia beli kulkas baru. Ya. Dalam tidur masih disinggung juga. Emang cuma kulkas lu aja yang bagus. Dalam tidur tuh, bangun tidur masih kepikiran. Sekarang bahkan orang iri pun bikin status pun capek. Lihat media sosial udah capek. Makanya dilarang dalam Islam, nggak boleh. La dan naksi bisa mengurangi pahala. Setiap disebutkan pindah pahalanya ke orang. Makanya jangan marah kalau disebutkan keburukan Anda oleh orang. Biasa aja. Dan nggak ada kerjaan kalau orang lain nyari keburukan kita, karena selalu akan ditemukan. Artinya kalau ada orang mencela kita, atau menyebutkan keburukan kita misalnya, atau menggibahkan kita, itu artinya kita benar-benar manusia. Sebab kalau nggak ada aib namanya malaikat. Jelas ya? Dan nggak usah marah. Sebab kita punya dua keuntungan. Keuntungan pertama, Allah sedang menetapkan bahwa kita benar-benar manusia. Yang kedua, saat disebutkan nama kita, dengan kejelekannya misal, kalau itu kemudian benar, hati-hati menjadi gibah. Kalau itu salah menjadi fitnah. Dan setiap gibah atau fitnah ketika disebutkan, maka semua dosa kita ditransfer kepada dia. Dan pahala dia ditransfer ke kita. Tuh. Itu jelas rumusnya di hadis Muslim. Jelas, riwayat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Atadrunal muflis, tahukah engkau orang yang bangkrut saat di akhirat? Ya qulna ya Rasulullah, al-muflisu fina ma la dirham lahu wa la mata'. Ya Rasulullah, menurut kami orang bangkrut itu yang enggak ada uang sesen pun, tak ada aset sedikit pun. Kata Nabi, al-muflisu min ummati, garis bawahi. Al-muflisu min ummati, umatku yang bangkrut itu. Nabi tidak menyebut umatnya Musa, tidak menyebut umatnya Isa alaihi wassalam, tapi ummati. Maksudnya ada yang mengaku umat Nabi Muhammad, cuman saya yang melanggar ketentuanku, melewati rambu-rambuku, sehingga bangkrut di akhirat.
Ya'ti yaumal qiyamati bi shalatin nakirah. Dia datang hari kiamat dengan pahala salat yang banyak. In itu nakirah. In. Banyak maksudnya. Maksudnya apa? Rajin salat fardu, rajin salat sunnah, tahajud rajin. Bahkan bisa share. Ukhti, jangan lupa duha, pahalanya begini. Jangan lupa tahajud malam, pahalanya begini. Wasyamin, mulai rajin puasa. Biasanya Ramadan aja, sekarang mulai berubah. Mohon maaf, tambah Seninnya, Kamisnya, Ayyamul Bid'nya. Ya, wa zakatin, mulai kepikiran zakat, infak dan sebagainya. Cuman sayang, wa ya'ti qad syatama hadza. Cuman sayang, dia salah belajar, ilmunya belum tuntas. Dia juga senang mencela. Syatama hadza. Betul memang rajin ibadahnya, salatnya rajin, cuma celaannya juga rajin. Cela ini, cela itu, ya, hina ini, hina itu, rendahkan itu. Wa qadzafa hadza, menuduh ini, A, B, C dan sebagainya.